Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, bersama saya Romo Raffi Uran CSSR dalam renungan hari Minggu Paskah kedua. Mari kita awali permenungan kita pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, pada hari Minggu Paskah kedua ini, gereja sejagat merayakan sebagai pesta kerahiman ilahi. Pesta kerahiman ilahi ini sebenarnya sudah dirayakan beribu-ribu tahun. Tetapi baru pada tahun 2000, Paus Yohanes Paulus yang kedua menetapkan atau mengumumkan hari Minggu Paskah kedua itu sebagai pesta kerahiman ilahi. Di samping saya ini adalah gambar dari kerahiman ilahi ini. Para legioner, para kelompok gerakan Imam Maria, dan juga tentu saja kita sebagai orang Katolik pasti sudah tidak asing dengan gambar ini. Ini adalah gambar Yesus yang menampakkan kerahimannya lewat cahaya-cahaya yang keluar dari tubuhnya. Pada pesta kerahiman ilahi ini, kita semua diajak untuk datang ke hadapannya, untuk mau meminta pengampunan dan belas kasihan daripadanya, karena Ia adalah Allah yang Maha Rahim. Ia adalah Allah yang berbelas kasih. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, pada pesta kerahiman ilahi ini, kita bersama-sama mendengarkan bacaan Injil yang berbicara soal Yesus yang menampakkan dirinya berkali-kali kepada murid-muridnya. Dan yang menariknya, ada salah satu murid, yaitu Thomas. Ia kurang percaya terhadap cerita atau kisah tentang Yesus yang telah bangkit. Ia mengatakan bahwa sebelum saya menyentuh luka-lukanya dan sebelum saya mencucukkan jari saya ke dalam lambungnya yang luka, sekali-kali saya tidak akan percaya. Tetapi pada akhirnya Bapak Ibu, saudara-saudariku, ia percaya juga karena Yesus menampakkan diri secara langsung kepadanya dan ia menjadi percaya. Kita semua mempunyai gambaran tentang Thomas, yaitu bahwa dia adalah orang yang tidak percaya. Tapi bagi saya, ia adalah orang yang bukan tidak percaya, tetapi ia adalah orang yang belum percaya sebelum Yesus menampakkan dirinya. Jadi boleh dikatakan bahwa ia adalah rasul yang kepercayaannya akan kebangkitan Yesus itu belakangan. Sedangkan murid-murid yang lain tadi, setelah Yesus menampakkan beberapa kali kebangkitannya, mereka menjadi percaya. Tapi Thomas belakangan. Ia baru percaya setelah Yesus menampakkan diri secara langsung kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, satu pesan yang ingin saya sampaikan dalam permenungan kita pada hari raya atau pesta kerahiman ilahi ini, yaitu bahwa entah mau lambat, entah cepat, kepercayaan kita pada Yesus itu akan membawa kita kepada keselamatan. Asalkan bahwa kita sungguh-sungguh percaya, kita sungguh-sungguh yakin bahwa Dia telah bangkit untuk menyelamatkan kita. Ada begitu banyak pengalaman dari orang-orang yang menjadi Katolik itu di belakang. Ada begitu pengalaman yang menunjukkan bahwa mereka-mereka yang menjadi Katolik belakangan atau dibaptis Katolik itu sudah dewasa. Menggambarkan bahwa walaupun mereka dibaptis Katolik, tapi justru iman mereka,
keyakinan mereka itu lebih kuat dan lebih teguh dibanding orang-orang yang terlebih dahulu menjadi Katolik, bahkan Katolik sebelum lahir. Tapi dalam perkembangan iman mereka, justru orang-orang yang baptis belakangan, orang-orang yang percaya kepada Yesus belakangan, orang-orang yang mau menjadi Kristen itu belakangan, justru mereka lebih kuat, lebih teguh dan lebih militan dalam iman akan Yesus. Maka saudara-saudariku, menjadi Katolik bukan soal waktu, tapi menjadi Katolik itu adalah soal iman dan keyakinan. Sekali lagi, menjadi Katolik itu bukan soal cepat atau lambat, tetapi menjadi Katolik itu adalah soal iman dan keyakinan. Kalau kita sungguh yakin dan beriman pada Yesus yang telah bangkit dan telah menampakkan kerahimannya kepada kita, maka kita pasti akan mendapatkan keselamatan. Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada pesta kerahiman ilahi, saya mengajak kita semua sebagai orang yang beriman pada Yesus Kristus, mari kita tumbuhkan keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Dia, bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah yang Maha Rahim, Dia adalah penebus dan penyelamat kita. Jangan goyah, jangan menyerah ketika iman kita, kepercayaan kita harus ditantang melalui peristiwa-peristiwa, melalui salib-salib dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Semoga Allah Bapa yang Maha Rahim melimpahkan rahmat dan berkat-Nya kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.